Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Seri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana storage prosedur dan trigger yang akan dijalankan kepada database. Secara definisi ya, storage prosedur itu adalah suatu objek atau runtime yang dimana dia itu berbentuk seperti function. Jadi si storage prosedur ini berjalan akan melakukan suatu perintah yang kita buat gitu ya, yang dimana dia itu bisa dilakukan pemanggilan berulang gitu. Jadi seperti halnya kita melakukan function gitu pada pemrograman, biasanya itu contohnya di Java itu kita melakukan function yang dimana function tersebut itu menjalankan suatu aksi yang kemudian kita panggil dalam proses pemrograman seperti itu. Untuk ilustrasinya kita akan sikat. Oke, di sini kita akan menjelaskan sebelum kita melakukan coding guys ya. Kita harus tahu dulu bagaimana query struktur dari storage procedure sendiri itu. Yang pertama adalah membuat storage procedure. Yang pertama kita harus buat perintah create ya, yang artinya membuat. Terus defender dan current user ini nanti itu sebagai inisiasi. Kalau misalnya kita menggunakan default gitu, maka current user akan menjadi default dari secret itu. Kalau misalnya kita defender, maka jadi si function ini hanya dijalankan oleh user tertentu gitu. Nggak semua user bisa menjalankan function tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya itu svname. Svname itu nama dari storage procedure kita gitu ya. Kemudian ada proc parameter, yaitu sebagai parameter, yaitu jenis parameter yang disediakan oleh storage procedure itu memiliki 3, yaitu in, yang artinya itu dia itu hanya untuk digunakan untuk menerima input saja gitu. Sedangkan out itu hanya untuk mengeluarkan inputan atau hasil return. Kalau misalnya di Java itu return dari suatu hasil produk yang kita udah jalankan dari suatu function tersebut. Kemudian in out itu kita si variabel ini dia bisa menerima dan juga bisa mengembalikan nilai gitu, seperti itu. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam itu command promptnya MySQL. Tuh, di sini kita masuk sebagai user root guys ya. Lalu kemudian kita melakukan show database yang isinya nanti kita akan membuat database. Oke, untuk studi kasusnya sendiri, saya akan melakukan studi kasus salah satu toko kue guys ya. Yang dimana toko kue itu membutuhkan suatu tabel, yang dimana tabelnya itu akan ada transaksi dari kue tersebut gitu. Kalau misalnya kuenya itu udah kebeli gitu, maka transaksi akan diminuskan gitu. Jadi si stok kuenya itu akan berkurang seperti itu. Oke, untuk pertama kita akan membuat yaitu database-nya dulu. Create database. Kita kasih nama, yaitu namanya adalah kue toko tentunya. Ini aja ya cukup. Kemudian kita enter. Maka si Laravel akan membuatkan databases. So databases ini kebanyakan guys. Oke, nanti di sini akan kita lihat dalam database kita udah ada kue toko ya. Kemudian dalam kue toko kita akan membuat tabel gitu ya. Kita menggunakan tabel yaitu create, atau untuk lebih mudahnya kita akan membuat di Visual Code ya. Saya udah punya format tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke guys, di sini saya sudah melakukan memasukkan data dari kedua tabel, yaitu transaksi kue dan tabel stok barang, dimana yang pertama itu kode dengan jumlah pembelinya itu 12 kue.
Kemudian di tabel stok itu cuma ID-nya 1, itu nama kuenya bowl coklat, terus stoknya itu ada 500 kue gitu ya. Di sini saya akan melakukan proses storage procedure, dimana saya akan membuat function, yang dimana functionnya itu kalau misalnya kita akan mengurangi dari stok ini menggunakan function storage procedure sendiri. Oke, caranya menggunakan delimiter. Kita harus tentukan delimiternya apa dulu. Ini ada delimiternya ini. Kemudian kita create prosedur. Ya. Kemudian karena kita tidak melakukan current atau dia akan menggunakan nilai default yaitu menggunakan current, karena kita tidak melakukan user yang akan diakses ketika kita inisialisasi di dalamnya, maka dia akan menggunakan nilai current user gitu, ya dia menggunakan current user. Oke, di sini kita akan melakukan prosedur. Kemudian selanjutnya adalah namanya, misalnya ini adalah pengurangan gitu ya. Ini menggunakan pengurangan. Terus sini kita menggunakan hitung data. Nah, hitung data ini akan melakukan tertipe integer gitu ya. Kemudian kurung, kemudian kita lakukan paging. Yang mengartikan itu adalah kita melakukan start programnya, yang dimana kita akan melakukan pengurangan gitu ya. Melakukan pengurangan. Yang dikurangi 100, menjumlahkan sebenarnya kita akan mengurangi sebesar 50 kue gitu sebagai as sudah terakhir. Kemudian dari form tabelnya yaitu stock. From oke, untuk n nya ini kemudian oke guys, ini tadi kita sudah melakukan guys, kita di sini tadi ada kesalahan nih guys ya. Saya ada kesalahan ini, ada spasi tadi. Kemudian telah dilakukan, kemudian kita panggil delimiternya menggunakan delimiter untuk mengembalikan default delimiter yang kita udah ubah gitu. Kemudian kita enter, kemudian call. Sorry ini kesalahan guys. Delimiter Oke guys, ini tadi berhasil. Tadi ada beberapa kesalahan gitu ya. Terus kemudian saya melakukan rekap lagi, ternyata terjadi kesalahan sintak tadi guys. Untuk di sini kita akan melakukan create prosedur pengurangan. Jadi kita membuat function pengurangan yang dimana parameternya adalah hitung data dengan bertipe integer. Kemudian kita akan mulai itu suatu proses gitu ya. Yang dimana dimulai yaitu select stok. Kita jalankan perintah stok jumlah data ini dikurangi dari hitung data yang kita inputkan di sini.
nanti akan ditampilkan sebagai tabel baru, yang dimana tabelnya itu memiliki jumlah terakhir yaitu from stock, kemudian dan end. Selanjutnya hasil dari pengurangan call pengurangan ini kita masukkan, kita ganti dulu delimiternya karena sebelumnya kita ubah delimiternya itu pagar-pagar 2 gitu ya. Kita ubah dulu delimiter menjadi koma kembali, kemudian kita panggil si function tadi yaitu call pengurangan, kita panggil function pengurangannya, kemudian kita isi parameternya 10. Maka dari stok yang awalnya itu 500, ini 500 buah dari Poli coklatnya menjadi stoknya menjadi 490. Jadi sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Oke, begitulah untuk kinerja dari storage procedure gitu ya. Yang dimana dia itu seperti halnya function yang ada di Java. Dia akan melakukan suatu kegiatan yang kita perintahkan untuk melakukan apa. Kemudian dia akan dipanggil dan kita masukkan parameternya sesuai dengan parameternya, yang contohnya 10, maka dapat menjalankan yaitu pengurangan dari stok bolu yang ada di gudang dikurangi dengan 10 seperti itu, maka hasilnya 440. Terima kasih. Di sini saya sekarang akan menjelaskan apa itu trigger ya. Secara definisi itu, trigger itu adalah statement atau kumpulan perintah di dalam trigger, dapat berupa satu perintah itu atau beberapa perintah sekaligus. Kemudian kalau kita menggunakan beberapa perintah, sintak untuk dijalankan, kita harus menggunakan namanya begin dan end untuk mengawali dan mengakhiri dari perintah gitu. Kemudian di dalam statement trigger kita dapat mengakses namanya record table atau sebelum dan sudah proses dengan menggunakan new dan old gitu. New digunakan untuk mengambil record yang akan diproses, contohnya pada insert dan update, sedangkan old digunakan untuk mengakses record yang sudah diproses, update dan delete gitu. Jadi secara kinerja gitu ya, trigger itu sama juga dengan function yang ada di yang kemarin kita bahas itu di storage procedure gitu ya. Sedangkan trigger ini sama juga functionnya, namun dia itu otomatis dijalankan. Jadi pada saat kita melakukan suatu aksi gitu ya di dalam suatu database, maka dia otomatis akan dijalankan oleh MySQL. Di sini kita langsung aja untuk lihat perkodingannya. Oke, untuk delimiternya kita harus buat delimiter ini, kita harus ganti dulu delimiter default dari MySQL menjadi terserah, nanti terserah kalian pakai pagar atau pakai ini juga boleh. Di sini saya menggunakan dua pagar ini supaya nanti bisa membedakan gitu. Kemudian kita create trigger transaksi. Di sini kita akan membuat suatu trigger dengan namanya adalah transaksi. Trigger ini akan dijalankan setelah melakukan suatu insert data. Jadi kalau kita memasukkan insert data di dalam suatu tabel gitu, maka trigger akan dijalankan. Kita taruh triggernya itu berada di tabel transaksi kue di sini. Kemudian kita menggunakan for each row begin, yang dimana akan dilakukan pada suatu baris terus dimulai. Di sini kita akan melakukan sintaknya, yaitu kita akan mengupdate stok gitu. Set stok.jumlah. Jadi kita akan mengambil data stok jumlah di tabel stok jumlahnya itu. Stok jumlahnya itu yang sebelumnya itu dikurangi dengan new jumlah yang dimasukkan. Berarti nanti pada saat misalnya user itu menginputkan suatu data di transaksi jumlah, di transaksi kue, maka data yang ada di stok itu akan otomatis berkurang. Contohnya pada saat user membeli 12 kue gitu, maka stok yang ada di gudang itu, di stok kue itu akan dikurangi 12 seperti itu. Kemudian di mana juga kita tambahkan where new ID kue, berarti ID kue yang jenis kue yang dimasukkan. Contohnya nanti ada ID kue 1, ID kue 2 dan ID kue 3 seperti itu. Terus kemudian end dan kita akhiri dengan delimiternya. Di sini kita copy dulu. Kita buat. Oke.
maka akan oke rows affected. Di sini saya akan menggunakan salah satu cara gitu ya untuk mengajarkan bagaimana si trigger ini berjalan. Di sini kita menggunakan insert into transaksi kue, di mana ya pembelinya jumlah ID kue, kemudian kita ganti contohnya di sini ID-nya adalah 7, terus pembelinya adalah contohnya Nafis, dia membeli sekitar 10 kue, kemudian kita copy, kita langsung ganti enter. Oke, limitednya jangan lupa. Oke, kemudian maka si proses kita melakukan insert, maka otomatis si trigger itu akan dijalankan. Coba kita lihat apakah stoknya itu berkurang atau tidak. Select bintang, kita lihat dulu pembeliannya di transaksi kue. Kita coba kita lihat dulu. Oke, di sini ada terdaftar Nafis, dia membeli 10 kue. Coba kita lihat di stok barang apakah kuenya telah berkurang gitu ya. Bintang from stock, maka otomatis kuenya kurangi dengan 10 gitu. Sesuai dengan pembelian si pembeli namanya Nafis, dia membeli jumlahnya 10, maka di stok akan dikurangi 10 juga. Itulah untuk kinerja trigger. Jadi secara kesimpulan itu ya, trigger itu berjalan pada saat kita melakukan suatu insert data, update data atau delete data. Tergantung nanti situasinya pada saat kita melakukan itu aktifnya di mana. Pada saat insert data, pada saat delete data, atau pada saat update data. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Wahyu Ramadan. Kita akan melanjutkan tutorial kita di Laravel di MySQL, yaitu tabel log. Tabel log itu adalah suatu tabel yang dimana tabel tersebut itu digunakan pada saat kita melakukan log data. Jadi pada saat kita melakukan log data itu semua apa yang kita lakukan itu bisa dicatat. Jadi dia itu seperti merekam dari histori kegiatan kita. Jadi contohnya itu pada saat di Google gitu. Kita lihat di Google kan kalau kita udah bisa searching atau apa gitu, bisa lihat histori yang kita searching itu apa. Begitu juga tabel log. Nah, tabel log ini mencatat apapun yang ada perubahan pada di suatu tabel gitu. Oke, untuk penerapannya di sini saya menggunakan studi kasus yang kemarin kita buat. Sebentar, ini ada apa? Yang kita buat yaitu tentang transaksi kue. Di sini saya akan melakukan upgrading ya. Yang dari trigger yang kemarin itu saya coba untuk dia itu bisa menggunakan dua tabel. Yang pertama itu dia bisa mengurangi stok barang yang ada di gudang kue, dan yang kedua itu dia juga bisa mencatat apa pada saat kapan si user itu membeli gitu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang codingannya. Untuk triggernya sendiri, untuk sebelumnya kita harus buat tabel dulu. Tabel tentang yang dimana isinya itu adalah event ya, dimana kita akan membuat tabel, dimana tabel event ini dia akan sebagai tempat untuk pencatatan setiap kegiatan transaksi yang ada di tabel transaksi kue gitu. Jadi kapan pada saat membeli itu akan dicatat waktu pada saat kapan dia akan membeli. Kemudian untuk cara menghubungkan supaya nanti si tabel event ini mencatat otomatis pada saat si user itu membeli suatu barang gitu, dia akan mencatat otomatis, maka kita akan menggunakan trigger gitu ya. Dimana triggernya ini kita gabungkan dengan trigger yang kemarin gitu ya.
kemarin kan triggernya kita melakukan update data pada stok untuk mengurangi, misalnya user itu membeli maka data yang ada di stok akan berkurang. Di bawah codingan ini, di update ini kita dapat melihat ada namanya codingan baru yang dimana insert. Jadi pada saat si user ini membeli suatu barang gitu, setelah update dia akan melakukan insert data atau pencatatan kepada tabel event. Jadi di tabel event ini akan dimasukkan suatu nilai gitu ya. Yang pertama itu statusnya itu membeli. Nah, untuk waktunya itu kita menggunakan time now. Jadi nanti pada saat user itu mengetikkan membeli, maka waktu yang dicatat pada saat dia melakukan transaksi. Seperti itu. Untuk programnya itu sendiri kita coba dulu. Di sini saya akan menggunakan beberapa data. Ini salah satu data, yaitu kita buat namanya, contohnya adalah Aldi. Dia itu akan membeli kue yang untuk ID-nya 11. Kemudian dia membeli kue sebanyak, contohnya ada 30 kue, yaitu kue bolu coklat yang memiliki ID 1. Kemudian kita masukkan ke dalam transaksi di sini. Delimiternya jangan lupa, kemudian masuk ke enter, maka kode OK. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sebelumnya ini bolu coklatnya itu berjumlah 430 dan kejadian waktunya itu ini. Coba kita lihat dari pertama itu tabel transaksinya dulu. Select bintang from sorry. Ada kesalahan dulu. Select bintang from transaksi kue, dan nanti kita lihat ada apa aja gitu. Nah, di sini Aldi udah tercatat sebagai pembeli dengan jumlah kuenya itu 30, ID-nya adalah kuenya 1, yang dimana di 1 ini adalah dia membeli 30 bolu coklat gitu. Kemudian kita lihat stoknya apakah berkurang. Select bintang from stock, maka sorry ada kesalahan. Ini select ya. Oke, enter. Di sini kita lihat maka bolu coklat akan berkurang 400, yang dimana sebelumnya 430 dibeli oleh Aldi sebanyak 30, maka sisanya adalah 400 di stoknya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat kapan si Aldi ini membeli gitu ya. Si Aldi membeli, kita lihat di tabel event ya. From event, kapan dia event 1, kapan dia membeli. Nah, si Aldi ini membeli pada tanggal 2022 bulan 11 tanggal 11 sudah tanggal 19 pada jam 14.37 detiknya 03 seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan di dalam trigger itu beberapa sim perintah dengan menggunakan awalnya itu begin dan diakhiri dengan end, sehingga satu trigger itu bisa menghandle itu beberapa tabel. Contohnya pada praktikum kali ini kita melakukan perubahan pada dua tabel. Yang pertama itu mengurangi jumlah stoknya, dan yang kedua itu mencatat kapan si pembeli itu melakukan pembelian kue. Terima kasih.